hadirat-Mu. Lewat pujian kami pagi hari ini Tuhan, temui setiap kami, dimanapun kami ada pagi ini. Tuhan Engkau menjumpai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap saat
namamu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Beri kemuliaan bagimu, beri kemuliaan dan angkat suara pujian, ku agungkan namamu, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti tiada yang seperti-Mu, Yesus. Beri kemuliaan bagi-Mu, dalam nama-Mu, Yesus. Angkat suara pujian, berikan nama-Mu, Yesus. Selamat bagi-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib dalam hidup. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau dahsyat, tiada yang seperti Engkau, Yesus. Yes.
Terima kasih, bersyukur. Sungguh kami akui tiada yang seperti Engkau di dalam hidup ini. Engkau yang terbesar, Tuhan. Engkau yang termulia. Perbuatanmu yang ajaib Kau nyatakan dalam hidup kami. Meneguhkan, menguatkan setiap hati kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Yoke yang sudah memimpin kita di dalam penyembahan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini Pak Heri memimpin sharing Koramdio di Strongman ya, jadi mungkin tidak bersama-sama dengan kita. Kita akan melanjutkan renungan harian kita yang sampai di pasal yang ke-12 dari kitab Ayub, di mana ini sambungan daripada kemarin di Ayub 11, di mana teman Ayub yang bernama Zofar memberi komentar terhadap apa yang sedang dialami Ayub, dan ini adalah jawaban Ayub kepada komentar sahabatnya Zofar. Ya, Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat daripada Tuhan, daripada Allah. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah. Bila aku berseru kepadanya, orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Ayat yang ke-7, tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan? Konon, hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadi para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada terang.
Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Iya, jadi sekali lagi ini adalah jawaban Ayub terhadap komentar sahabatnya Jofar, ya, yang kemarin kita baca bahwa Jofar meminta supaya Ayub merendahkan diri, ya, berserah kepada Tuhan, karena mereka menganggap bahwa apa yang dialami oleh Ayub adalah akibat daripada dosa dan kesalahan Ayub sendiri, sehingga dia mengalami hal yang seperti itu. Ya, kalau kita baca, ya, yang pertama tentu kita bisa melihat jawaban Ayub ini adalah jawaban yang termasuk jawaban yang sinis, ya, kepada komentar Jofar sahabatnya, ya. Karena di ayat 2 dikatakan memang kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Jadi percuma mereka berpendapat seperti itu, karena hikmat yang sesungguhnya, yang hikmat yang sejati, hikmat yang benar itu akhirnya terkubur karena pendapat yang keliru tentang keberadaan Ayub pada saat itu, ya. Nah, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 6, ya, bisa dua hal kita dapatkan. Yang pertama, Ayub juga berpikir bahwa Allah itu memang tidak adil bagi dirinya, ya, karena di ayat 4 dikatakan, aku menjadi tertawaan sesamaku, aku yang mendapat jawaban dari Allah, bila aku berseru kepadanya, orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Ya, dia mengatakan suatu hal bahwa dirinya adalah orang yang selalu intim dengan Tuhan, selalu mendapat jawaban dari Tuhan. Dia menyatakan bahwa dia adalah orang benar dan orang saleh. Tetapi kenyataannya hari ini dia menjadi tertawaan semua orang, ya, karena apa yang dialaminya. Nah, kontras dengan ayatnya yang ke-6, tetapi amanlah kemah para perusak dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Ya. Sementara orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membangkitkan murka Allah, hidupnya aman dan tentram. Ya. Jadi uh, kita bisa menimbulkan ayat ini menimbulkan kesan bahwa memang Ayub uh, juga merasa bahwa uh, Allah itu bersikap tidak adil, ya, karena orang yang benar dan yang saleh mengalami hal yang luar biasa mengerikan, penderitaan yang berat, ya, penderitaan yang mengerikan yang belum pernah ada, ya. Sementara orang-orang yang berdosa, orang-orang yang membangkitkan murka Allah, hidupnya aman-aman saja, tentram-tentram saja. Ya. Itulah yang membuat Ayub berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, ya, kadang-kadang sering sekali teman-teman, ya, penderitaan itu uh, menggoda kita, ya, untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Kenapa saya mengalami hal ini sementara si A, si B, si C, ya, yang mungkin, ya, mungkin uh, ya hidupnya tidak sesaleh saya atau tidak seaktif saya, ya, tapi hidupnya oke-oke saja, aman-aman saja, ya. Nah, ini kadang-kadang kita tergoda untuk berpikir seperti itu, ya. Nah, tentu kita belajar dari sini, biarlah apa yang menjadi bagian kita, kita menyadari bahwa itu adalah bentuk kasih dan bentuk keadilan Tuhan bagi kita. Apa yang kita alami, kesulitan, mungkin penderitaan, mungkin problem, yang mungkin masalah yang datang dalam hidup kita menyadarinya sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita dan bentuk keadilan Tuhan bagi kita. Dan kita
menerima bagian itu tanpa harus membanding-bandingkan dengan yang lain, sehingga tidak muncul kesalahan atau penghakiman atau penilaian yang salah tentang keadaan itu, baik kepada orang lain maupun pada Tuhan sendiri. Kita tidak curiga dan tidak salah paham kepada Tuhan. Itu yang bisa kita pelajari dari ayat 1 sampai ayat 6. Ayat-ayat berikutnya kita melihat bahwa Ayub mencoba menjelaskan kepada teman-temannya untuk belajar kepada alam ini, ya, untuk belajar hikmat tentang kehidupan ini dari alam yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat puitis ya oleh Ayub, ya, bahwa apapun yang terjadi, apapun pendapat orang, apapun analisa orang tentang kehidupan, tentang keadaan yang sedang terjadi, tapi Ayub seperti judulnya mengajak sahabat-sahabatnya untuk belajar hikmat dari setiap kondisi, dari setiap keadaan, bahkan dari setiap apa namanya, hewan, ya, alam, apapun yang terjadi, ya, karena dia percaya bahwa hikmat yang benar, hikmat yang sejati itu akan menuntun kita kepada pemahaman yang benar tentang sebuah peristiwa, pemahaman yang benar tentang sebuah penderitaan, pemahaman yang benar tentang sebuah konflik ataupun kesulitan, ya. Dia mengajarkan tadi dikatakan bahkan apa namanya, kita jangan jangan memakai analisa pemikiran sendiri, tapi mencoba untuk belajar eh, meminta atau tunduk kepada hikmat daripada Tuhan, ya. Bahkan dikatakan orang-orang tua yang sudah berpengalaman, ya, orang-orang yang sudah banyak memakan asam garam sendiri, eh, jangan merasa berhikmat sendiri atau merasa benar sendiri atau merasa pintar sendiri, ya. Tetap saja harus mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Nah, Ayub mengajak sahabat-sahabatnya untuk belajar hikmat dari alam ini karena apa? Karena apapun yang terjadi, ya, apapun yang dialami, ya, tentu ada maksud Tuhan. Tuhan bisa bebas bertindak, ya, tetapi yang jelas bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak. Tentu ada pelajaran atau ada sesuatu yang bisa kita pelajari, ya. Nah, hari ini kita belajar, ya, bahwa betapa penting kita memiliki hikmat yang sejati, hikmat yang dari Tuhan, ya. Nah, kita belajar datang dari mana, hikmat itu sendiri datang dari mana, ya. Kita kalau belajar dari kitab Amsal, ya, tentu hikmat datang kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, ya. Karena takut akan Tuhan dikatakan adalah permulaan hikmat, ya. Nah, hati yang takut akan Tuhan ini yang perlu terus kita periksa di dalam hati kita, ya. Apakah hari-hari ini, ya, kita masih tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, ya. Karena hati yang takut akan Tuhan itulah merupakan jalan bagi kita untuk kita bisa menerima hikmat daripada Tuhan. Sekali lagi, hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang sejati itulah yang menuntun kita untuk kita mengerti atau memahami sebuah kondisi, sebuah keadaan. Dan hikmat yang daripada Tuhan itu menuntun kita untuk mengenal Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, kita dapat bertahan di dalam setiap kondisi, setiap keadaan. Kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi goyah, kita tidak menjadi putus asa, tapi kita dapat bertahan apapun penderitaan, apapun kondisi yang kita alami, apapun keadaan yang kita alami, kita bisa tetap bertahan karena kita mengenal Tuhan dengan benar, ya. Nah, jadi sekali lagi, mari kita fokus untuk selalu tunduk dan taat kepada hikmat yang daripada Tuhan, bukan sekedar analisa orang-orang pintar, ya, bukan sekedar pendapat daripada orang-orang pintar, tapi kita belajar uh,
mengerti sebuah kondisi berdasarkan hikmat yang sejati yang datangnya dari Tuhan, sehingga kita bisa memahami apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan, ya, karena waktu kita masih cukup banyak, ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, dari Pak Simon, dari Pak Hengki, ya, atau dari siapa saja, ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita. Silakan. Hengki udah senyum-senyum kayaknya. Kayaknya cukup lengkap ya, Pak Dr. Ramli, yang bisa disampaikan pagi hari ini. Pak Siregar kayaknya mau tambah tuh. Oke, silakan Pak Siregar. Ayo Pung, Mbak Pung. Sebelum Pak Siregar, Pak Simon katanya. Ya, saya lihat ayat 13 ya. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi memang apapun ya, saya rasa di sini ada yang lebih senior yaitu Pak Siregar, tapi ya saya juga udah cukup ada usia 67. Saya rasakan inilah hidup ini. Kita jangan merasa kita hebat. Jangan merasa kita kuat dan jangan merasa ya kan akulah segala-galanya. Itu bahaya. Jadi di dalam pelajaran kita belajar di Koromdio ya, kita semakin hari kita harus semakin tahu bahwa apapun yang ada pada kita itu hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Ya. Jadi tidak ada yang kita pikir, oh karena saya ini hebat, saya bisa, orang lain nggak bisa. Nggak ada. Ya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, ya sekelas Ayub pun ya masih. Ya. Jadi kalau saya eh, selalu hari ini ya lebih baik kita menyerah kepada Tuhan supaya hidup kita ini ya kan dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Yang ke-14, bila ia membongkar, tidak ada satu dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seorang, tidak ada yang dapat melepaskan. Nah, ini pengakuan-pengakuan orang yang sudah merasa dia kuat, ya kan? Nah, jadi dia menceritakan. Jadi saya lihat ini luar biasa Ayub ini kan. Nah, jadi dia tetap mau andalkan Tuhan. Jadi hari ini saya mengajak kita semua ya kan, terutama bagi diri saya sendiri, saya tahu ya, kita memang kalau masih muda seperti yang umur-umur lagi fresh ya kan, seperti Pak Hengki gitu kan masih muda tuh. Nah, tapi Pak Hengki bukan yang dia yang dulu itu ya. Jadi dia kira dia pakai narkoba itu bisa dia menguasai. Padahal itu adalah satu kebodohan. Jadi inilah yang sama-sama kita pelajari, kita ingatkan ya anak-anak kita juga bagaimana hidup kita supaya hari tua kita bisa melihat ya apa yang ada pada kita itu semuanya karena Tuhan. Demikian dari saya, mungkin Pak Siregar mau tambah, silakan dan memberkati. Mantap, Pak. Terima kasih, Pak, buat tambahannya. Silakan, Pak Siregar. Mic-nya mungkin, Pak. Mic-nya belum, Pak, belum dibuka, Pak, mic-nya. Masih di mute. Oke.
Sebentar, Silakan sebentar. Pak Siregar. Siap, sebentar, sebentar, Pak. Sudah terdengar Pak. Baik. Sebentar. Oke. Sudah dengar, Pak? Halo? Sudah Pak, Ya, mantap Pak. baik, saudara-saudara. Kebetulan kami posisi ada di Jember. Pagi ini kami melihat beberapa minggu ini di dalam Ayub banyak menyinggung, menekankan kita untuk lebih hati-hati, lebih cermat menghadapi situasi saat ini. Kita ambil, kalau saya melihat, memang secara umur, mungkin kami yang lebih tua dalam Korumbio ini. Mungkin umur kami tepat 70 tahun, 5 April kemarin. Pengalaman hidup sudah cukup bagi kami. Kami hidup dalam situasi yang ya baik itu di luar kedinasan, di dalam kedinasan. Yang dulu pernah saya singgung sedikit tentang kehidupan kami. Memang latar belakang kami dahulu memang bukan seorang Kristiani. Kami dari kampung adalah orang-orang di luar Kristiani. Kemudian masuk jadi Kristiani itu sejak tahun 60-an, Pak. Ayah saya yang awal menjadi mama saya orang Katolik, kemudian ketemu ayah saya, kemudian ayah saya menjadi orang Katolik. Hingga sampai bapak itu dipanggil dalam Tuhan. Kami melihat, kalau kami bandingkan, tadi katakan Pak Simon, Pak Sirikar yang tertua, yang senior, secara umum, secara umur memang, tapi secara pengetahuan kita sama, kita sama, kita sama-sama belajar di Korumbio ini. Kami memang mengikuti Korumbio itu tidak rutin, 1 minggu mungkin 5, 6, 4 kali, yang satu absen. Ada ada saja pekerjaan-pekerjaan yang saya harus meninggalkan Korumbio dengan waktu-waktu yang tidak itu bisa rutin seperti saat ini kami kebetulan ada di Jember. Kalau kami melihat situasi Indonesia, di- situasinya ya tidak baik-baik saja. Semakin hari semakin tidak menyenangkan kalau kita melihat TV. Kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita hanya cukup melihat saja, tidak perlu mengikuti komentar-komentar yang ada di TV, di medsos, dan seterusnya. Kita lebih baik fokus di dalam pelajaran pagi ini. Setiap hari mengikuti pelajaran Korumbio maksud kami. Kita boleh bisa merenungkan bagaimana kita bertindak sebagai orang Kristen. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang sudah memiliki Tuhan Yesus secara pribadi. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh masuk dalam arus situasi politik saat ini. Sangat-sangat rawan. Kita tidak jangan membuat suatu komentar. Baik, lebih baik kita belajar di fokus firman Tuhan setiap hari jam 5 ini baik sekali untuk menenangkan hati kita. Jadi di sini tidak ada senior junior kalau sudah belajar di dalam firman Tuhan. Kita menempatkan diri sebagai pendengar setia melakukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Kami memang belajar lagi ini, belajar lagi untuk memperdalam. Dan ini saya aplikasikan dengan situasi negara.
kalau menurut kami itu lebih baik karena kita hidup di Indonesia. Kita jangan terpengaruh oleh TV. TV boleh kita dengar hanya sepintas pengetahuan, persiapan kita. Semakin hari TV tidak baik, politik juga tidak baik-baik saja, kita semakin dekat sama Tuhan. Artinya kita orang-orang minoritas di sini di Indonesia hanya belajar firman Tuhan kita terima dengan baik, tidak usah kita bandingkan dengan A dengan B, lain gereja dan seterusnya. Kita hanya fokus dalam firman Tuhan dan itu pegang setiap hari kita lakukan dalam pergaulan, dalam bermasyarakat di sekitar kita. Tidak usah. Kalau ada orang bicara politik, politik akan menyinggung A, B, C. Kita tidak perlu ikut arus itu. Itu yang saya minta orang-orang tua saat ini. Supaya anak-anak kita tidak terlibat di luar sana. Itu lebih baik dalam situasi politik saat ini. Orang banyak bilang Indonesia tidak baik-baik saja. Benar. Karena yang terpenting adalah orang-orang kita, orang-orang minoritas kita ini harus berfokus pada firman Tuhan. Saya senang melihat mendengarkan firman Tuhan ini walaupun 1 tahun, 1 jam setiap harinya itu cukup memberi kekuatan kalau kita hidup saat ini melihat situasi negara kita sendiri. Saya kira Bapak, Ibu, atau adik-adik semua yang mendengarkan itu lebih baik di dalam firman Tuhan kita mengaplikasikan bagaimana seorang Ayub, bagaimana kita menghadapi situasi sekitar kita. Nah, itu belajar dari firman-firman Tuhan itu sudah cukup bagi kami, menurut kami. Sehingga kita bisa aplikasikan itu hasil dari perenungan firman Tuhan. Setiap hari saya dengarkan di Kolombo ini baik sekali untuk pelajaran kita, kehidupan kita, di dalam hidup kita hari-hari di Indonesia, khususnya karena kita hidup di Indonesia. Itu yang saya dapat dari firman Tuhan ini. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan, kiranya apa yang jadi ah, renungan hasil saya mendengar sepintas, ada kira-kira saya baru mengikuti kan 23 20 menit lah baru mendengarkan gini. Begitu Pak Simon buka, saya dengar nggak ada suara Pak Heri, ya saya terus ikuti. Sekian Pak, Oke, terima kasih Tuhan berkati. baik. Terima kasih Pak Siregar. Terima kasih buat nasihatnya, buat wejangannya pagi ini untuk kita sangat terinspirasi ya. Tetap setia untuk mengikuti Koram Deo menjadi teladan bagi kami Amin. yang lain ya. Oke, saya kira itu ya cukup ya. Saya mau kembalikan. menambahkan, boleh Pak? Oh silakan, silakan. Ini Meliana Pak. Ya silakan. Tadi di kitab Ayub ada berbicara tentang Ayub mengatakan kita harus belajar dari hewan-hewan, dari alam gitu. Jadi memang itu ada benarnya gitu. Karena seperti di Alkitab bilang kita harus belajar dari semut. Nah, artinya kita harus menjadi orang yang rajin bekerja, yang tidak gampang putus asa kayak gitu. Nah, terus belajar dari burung-burung di udara, kita belajar dari burung Raja Wali yang kuat dalam menghadapi setiap badai dalam kehidupan. Artinya kita menjadi orang-orang yang kuat, yang bisa bertahan dalam setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, terus mengenai kita belajar dari alam, belajar dari bumi, kita menghadapi dalam hari-hari ini cuaca yang sangat panas, terkadang hujan, dan itu banyak menimbulkan sakit memang dari beberapa orang termasuk anak kami juga gitu. Jadi dari alam kita belajar yang saya dapatkan alam ini cuman berharap
sama Tuhan maksudnya. Karena hujan panas itu Tuhan juga yang menentukan. Jadi alam ketika mengalami kekeringan gitu, alam cuma bisa berharap sama Tuhan. Suatu saat Tuhan akan memberikan hujan. Nah, jadi seperti kehidupan kita, apapun situasi kehidupan kita, kita belajar juga dari alam, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Itu sih Pak yang saya dapatkan. Banyak dari hewan-hewan termasuk dari anjing juga kita belajar kalau makna dari kesetiaan. Anjing hanya berfokus kepada tuannya. Dia hanya mengikuti apa yang tuannya suruh gitu. Karena kami juga memelihara 2 ekor anjing. Mereka sangat bersuka cita ketika melihat tuannya. Nah, seperti kita belajar juga dari binatang anjing bahwa kita juga harus setia kepada Tuhan. Kita harus senang kita bertemu dengan Tuhan gitu. Jangan kita malas istilahnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu sih yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Meli, sangat menguatkan ya, sangat menambah pemahaman kita tentang bagaimana kita belajar dari hewan-hewan, dari alam ya. Benar sekali ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari yang ada di sekitar kita ya. Dari cuaca yang hari-hari ini tidak bersahabat ya, cukup panas di mana-mana di seluruh negeri ya. Kita belajar dari semuanya itu. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Meli. Kalau masih ada mungkin. Kalau nggak ada lagi, saya serahkan kepada Hengki untuk mengkoordinir doa kita. Ya, terima kasih Pak Ramli, Pak Siregar, Pak Simon, Meliana, buat pagi hari ini, buat sharingnya, buat sesuatu yang diingatkan kepada setiap kita. Mari kita masuk dalam doa pagi kita, doa syafaat kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita masuk dalam doa pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, yang kami sembah, kami puji, kami memuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu, bahkan kasih setia-Mu pada kami, suami istri, anak, cucu, menantu, serta yang mengudara dengan kami, ya Tuhan Yesus. Engkau selalu mengurapi setiap kami, bahkan tetap setia dan kami tetap setia dan taat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Baik Engkau sudah berikan kami kekuatan kesehatan, hingga pada pagi hari ini kami tetap bersuka cita dan damai sejahtera-Mu tercurah bagi kami untuk mengikuti Koramdio pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebelum kami naikkan setiap doa permohonan kami, Engkau terlebih dahulu ampuni segala bentuk dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan Kau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami sudah sama-sama memuji, menyembah, bahkan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Nama-Mu semoga boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Semua firman yang telah kami dengar, boleh kami menjadi rema bagi kami, dan boleh kami aplikasikan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Apapun masalah, ya Tuhan kami tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami alami dalam hidup ini ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan telah kasih dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar hikmat yang sejati ya Tuhan dari Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga mau ya Tuhan, mempunyai hati yang takwa akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan. Engkau selalu urapi pelayanannya Tuhan Yesus, dengan Engkau berkati ya Tuhan. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan. Dan bolehnya berkat ya Tuhan bagi semua orang ya Tuhan Yesus.
Dan juga Engkau tambah-tambahkan terus ya Tuhan kapasitas dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Baik di Bungo maupun dimanapun berada ya Tuhan. Dan juga Engkau berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Supaya Tuhan dalam menjalankan profesi sebagai dokter ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan. Juga Engkau berkati juga setiap pasien-pasiennya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian istri dan anak-anaknya juga Engkau berkati ya Tuhan. Juga Engkau berkati ya Tuhan setiap cita-cita anaknya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di gerak-geram dia Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pergumulan persoalan ya Tuhan. Engkau selalu ada ya Tuhan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Supaya kami ya Tuhan semua boleh bersuka cita dan boleh menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada teman ya Tuhan di dalam grup Ramdion yang sakit atau kurang sehat ya Tuhan, dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga doakan ya Tuhan, kota di mana kami berada ya Tuhan, juga Engkau berkati keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Bahkan pemerintahannya ya Tuhan. Engkau berkati. Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun. Supaya tetap aman, damai buat seluruh rakyat Indonesia. Para pemimpin pusat, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Demikian juga pemerintah dari daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau taruh tak kuatkan Engkau ya Tuhan Yesus. Demikian ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden yang terpilih ya Tuhan Yesus. Engkau juga berikan roh hikmat ya Tuhan. Visi misi ya Tuhan ke depannya lebih baik untuk Indonesia maju, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih aman. Damai sejahtera-Mu tercurah buat Indonesia ya Tuhan. Dan juga Engkau beri ya Tuhan kebebasan untuk umat keserian ini bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan untuk memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami juga serahkan ya Tuhan dari kota sampai ke desa ya Tuhan. Engkau tetap berkati ya Tuhan Yesus. Juga Engkau juga ya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah. Demikian juga kami hasilkan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan, Engkau berkati supaya dikelola dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan tak lupa serahkan seluruh gereja-gereja dari berbagai dominasi atau sinode ya Tuhan. Bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh umatnya ya Tuhan. Selalu unity dan bersatu memberitakan kabar baik-Mu. Dan boleh menjadi terang dan garam ya Tuhan. Dan serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Boleh percaya dan bertobat. Sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam persekutuan kami pada pagi ini lewat Koram Deo bersama-sama. Kami sudah boleh menaikkan hormat pujian, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, ajar kami untuk mengejar hikmat yang berasal daripadamu, belajar dari siapapun, belajar dari apapun ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hikmat yang sejati, yang menuntun kami kepada pemahaman yang benar tentang Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun dan menolong kami, memberkati kami apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati sehingga Tuhan buat boleh berhasil. Akhirnya kami boleh terima berkat yang daripadamu,
Tuhanlah yang memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.